Halo semuanya, welcome to Daily Therapy Tara bersama dengan saya Tara The Tours. Nah, jadi kali ini saya ingin membahas curhatan dari salah satu teman kita yang sebetulnya curhatan ini diawali dari tanggapannya terhadap salah satu Instagram story saya. Nah, jadi aku akan share dulu ke kalian apa yang aku share di Instagram story supaya nanti kita bisa sama-sama paham curhatan teman kita ini ya. Oke, aku bacain ya. Jadi, waktu itu di Instagram storyku, aku membahas tentang pentingnya gandengan tangan. Karena di sini aku share bahwa gandengan tangan itu menandakan bahwa you are not alone, I'm here for you, I will protect you. Ya, ketika tangan kita digenggam oleh seseorang, itu menandakan bahwa ada loh seseorang yang bersama dengan kita, yang akan melindungi kita, menerima kita, dan menemani kita. Kemudian saya share lagi, saat merasa sendirian, merasa takut, merasa berat, carilah tangan yang bisa kamu gandeng. Bisa siapapun, bisa anak, bisa pasangan, bisa keluarga, bisa teman ya. Karena gandengan tangan adalah bahasa tubuh yang menandakan pendampingan dan juga penerimaan. Karena pada dasarnya semua orang butuh didampingi, bahkan orang yang kuat dan mandiri sekalipun pasti tetap butuh didampingi ya. Jika tidak ada sosok yang bisa digandeng atau physical distancing, gandengan nih karena kemarin COVID-nya masih tinggi ya pada saat aku share story ini. Gandengan itu bisa diganti dengan mungkin bertanya, meminta, dan mengungkapkannya. Seperti misalnya, jika saya merasa takut, kamu ada di samping saya nggak ya? Artinya kita bisa nanyain ini ke orang terdekat kita ya. Kalau saya sendirian, kamu mau nggak nemenin saya? Jika saya sedang merasa tidak aman, apakah kamu akan melindungi saya? Ya, ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu kita mengetahui bahwa apakah orang terdekat kita bisa menjadi pendamping kita. Kemudian saya share lagi, di antara jari-jarimu selalu ada ruang untuk seseorang menggandengmu, untuk mendampingimu dan juga melindungimu. Di dalam hatimu selalu ada ruang untuk seseorang masuk dan menemanimu. Dan di dalam mulutmu selalu ada ruang untuk meminta dan mengungkapkan kebutuhanmu pada orang lain. Ya. Jadi intinya saya share story ini adalah we are not alone. Ya, selalu ada orang lain, ataupun kita bisa meminta orang lain untuk mendampingi kita, mensupport kita, dan menerima kita. Nah, akhirnya sampailah pada pertanyaan teman kita, bukan pertanyaan sih, curhatan teman kita ya. Dan dia bilang seperti ini, bentar ya. Oke. Refleksi di kondisiku sekarang banget ya, dok, walaupun saya bukan dokter ya. Oke, but it's okay. Memang beneran sendiri dan gak pengen melibatkan lingkungan sekitar. Takutnya malah merepotkan. Jadi teman kita ini tahu ada orang lain, ada orang yang sebetulnya mendampingi atau mau mendampingi, tetapi justru dia malah ketakutan bahwa dia akan merepotkan orang lain. Sehingga malah memilih untuk sendiri. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, ada orang lain yang bisa membantu kita, tetapi mungkin beberapa dari teman-teman malah enggak aku takut merepotkan, aku takut membebani, so biarkan saja aku dengan masalahku sendiri gitu ya. Berpikir mati, udah berkali-kali pengen akhiri hidup. Tapi ingat kalau saya punya anak, masih punya tanggung jawab besar buat mereka, sehingga niatan itu sering timbul tenggelam. Ya, ketika teman kita ini curhat seperti ini, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dialami ini sebetulnya amat sangat berat, sampai pada titik di mana merasa lelah dengan hidupnya, tetapi sulit banget untuk mencari bantuan karena takut merepotkan. Aku tidak percaya diri, dok, dalam segalanya. Aku merasa gagal. Gagal sebagai manusia, gagal menjadi orang tua, gagal sebagai makhluk beragama. Oke, jadi
Kalau dari curhatan teman kita ini, kita bisa melihat betapa kesendiriannya, kebingungannya, ketakutannya, karena dia punya banyak beban dan masalah, tetapi rasanya sulit untuk mengungkapkan atau mencari bantuan, sehingga pada akhirnya mungkin menjalankan permasalahannya ini sendirian. Dan saya yakin banget yang mengalami seperti ini tuh banyak. Karena di ruang konseling saya juga banyak terima kasus di mana banyak banget teman-teman yang memilih untuk mungkin memendam masalahnya, menjadikan itu beban yang dipikul sendiri tanpa sharing. Padahal di story saya tadi, nomor 1 adalah penting untuk kita bergandengan tangan, karena kita nggak mungkin sendirian, karena kita butuh berdampingan. Sekuat-kuatnya kita, semandiri-mandirinya kita pasti butuh orang lain. Nggak mungkin enggak. Ya. Dan kalau dari curhatan teman kita ini, saya bisa melihat ada beberapa isu yang mungkin dia alami ya. Yang pertama, teman kita ini punya kecenderungan untuk melakukan self-criticism yang besar sekali ya. Jadi mungkin dia punya kecenderungan untuk mengkritik diri sendiri dengan kata-katanya yang berkata, saya merasa gagal sebagai manusia, gagal menjadi orang tua, gagal sebagai makhluk beragama. Sehingga ini menandakan bahwa rasanya apapun yang dilakukan itu tetap aja tidak sesuai, masih gagal ya. Untuk teman-teman semua yang punya masalah dengan self criticism ini bisa berasal dari 2 hal ya. Yang pertama, mungkin pada saat teman-teman kecil, orang terdekat teman-teman, misalnya keluarga atau orang tua kalian, memang tipe yang mudah untuk mengkritik. Misalnya contohnya, kok nilai kamu cuma segini, harusnya kamu bisa lebih baik, kok teman kamu bisa nilainya lebih bagus ya. Sehingga jadi sering merasa bahwa apa yang saya lakukan selalu kurang karena masih dikritik sama orang terdekat saya. Atau kitanya sendiri yang justru memberikan tuntutan dan beban yang besar ke diri sendiri, walaupun lingkungan tidak meminta seperti itu. Ya, artinya mungkin kondisinya ya, ketika kita melakukan hal yang baik, melakukan hal yang kita achieve sesuatu, mungkin kita mendapatkan pujian dari orang terdekat kita, mungkin kita malah dikasih reward, sehingga itu membuat kita secara tidak langsung jadi berpikir bahwa oke, berarti saya harus melakukan sesuatu dengan baik terus nih supaya saya terus mendapatkan apresiasi, atau jangan sampai saya gagal nih, karena kalau saya gagal nanti saya nggak dapat reward ya. Jadi nanti teman-teman boleh cek ke diri sendiri untuk kalian yang punya self criticism tinggi, kira-kira ini asalnya dari mana ya. Yang kedua, bahwa teman kita ini mudah sekali untuk merasa dirinya itu kurang. Jadi apapun yang dilakukan, sebaik-baik apapun yang sudah dilakukan, tetap aja kurang. Ya. Banyak kejadian yang dialami oleh teman-teman semua seperti ini. Ketika udah mendapatkan satu achievement, bisa mencapai sesuatu, and then bilang ke diri sendiri, itu kan bukan apa-apa. Nggak ada yang spesial dari situ. Orang lain juga bisa kok. Ini bukan sesuatu hal yang harus dibanggakan, ya. Jadi kalaupun kita sudah mencapai titik yang sebaiknya, yang sebaik mungkin, tetap aja selalu kita jatuhin, tetap aja kita selalu terus merasa kurang. Ya. Kemudian bisa kita bayangkan ya, ketika apapun yang kita lakukan, segala usaha yang sudah kita lakukan, tetapi ujungnya kita selalu merasa sia-sia, ya ini akan membuat kita jadi berpikir, ya sudah, buat apa lagi ada di dunia ini, kan jadi seperti itu ya. Karena toh apapun yang dilakukan tetap nggak ada artinya, tetap nggak bernilai, tetap kurang, tetap gagal. Nah, ini satu hal yang saya benar-benar pengen share ke teman-teman semua. Please, tidak ada hal yang sia-sia. Walaupun belum mencapai standar yang kalian inginkan sekalipun, ya. Saya sekalian mau share beberapa perspektif yang mungkin saya harap bisa membantu teman-teman semua ya,
untuk lebih bisa menerima diri apa adanya, dan bisa menghargai segala hal baik yang sudah teman-teman lakukan. Yang pertama, tidak perlu menjadi sempurna. Ya, banyak orang yang mengalami masalah kecemasan, depresi, karena menginginkan kesempurnaan. Yes, sempurna itu baik, sempurna itu bagus banget gitu ya. Tetapi itu adalah satu hal yang justru impossible. Dan semakin kita nge-push diri kita untuk sempurna, akhirnya semakin kita akan memberikan tuntutan-tuntutan. Padahal belum tentu kita bisa sempurna, dan gak ada yang sempurna juga. Jadi menuntut diri untuk sempurna tuh sama saja dengan kita menuntut diri kita untuk sesuatu yang tidak mungkin. Dan ini akan sangat membebani diri teman-teman semua. Ya, it's okay untuk tidak sempurna. Gak ada yang sempurna. Ya. Gak apa-apa untuk gagal, gak apa-apa untuk buat kesalahan. Karena gak ada orang yang terlahir sebagai seorang yang super, tiba-tiba bisa pinter semuanya, tahu segalanya. Kalau di kasus curhatan teman kita ini, gagal sebagai orang tua, gagal sebagai makhluk beragama gitu misalnya ya. Gak ada, dia gak mungkin terlahir udah menjadi orang tua yang baik gitu ya, orang tua yang super dan hebat. Nggak mungkin dia terlahir bisa menguasai agamanya dengan fasih misalnya. Nggak mungkin dia terlahir sebagai manusia yang super sempurna, nggak mungkin. Karena semua itu kan butuh belajar ya. Dan untuk belajar maka kita perlu gagal, kita perlu buat kesalahan. Jadi jangan memberikan tuntutan yang sebetulnya kita sendiri tahu kita nggak akan bisa mencapai itu. Karena itu hanya akan membebani diri kita sendiri. Ya. Kemudian sadari, akui, terima, dan engahin segala achievement dan progres yang teman-teman sudah capai. Walaupun itu sekecil apapun. Oke, misalnya ya, dalam hal misalnya beragama, yang tadinya saya cuma hafal 1 surat, sekarang saya sudah hafal 2 surat, misalnya. Dalam menjadi orang tua, yang tadinya saya nggak sabar pada saat mendidik anak, sekarang saya bisa punya kesabaran. Yang tadinya saya nggak tahu makanan yang sehat itu seperti apa, sekarang saya sudah belajar dan saya bisa memberikan anak saya makanan yang sehat. Yang tadinya saya nggak bisa dampingin anak saya belajar, sekarang saya ada waktu untuk mendampingi anak saya belajar. Misalnya, hal sekecil itu pun bisa dibilang sebuah progres. Ya. Dan ini yang perlu kita nilai. Nggak bisa kita bilang ke diri sendiri, saya menjadi ibu yang sempurna dulu, baru saya bisa bilang bahwa saya berprogresnya. Nggak bisa. Karena bisa jadi kita juga nggak akan mencapai titik itu. Jadi tolong hargai, sadari, engahin segala progres. Ya. Karena progres sekecil apapun, itu pun bisa dibilang sebuah achievement. Layak untuk disadari. Kemudian, penting untuk teman-teman semua untuk bisa menyadari progress dan achievement, maka teman-teman perlu untuk belajar banyak berterima kasih ke diri sendiri. Kenapa perlu berterima kasih? Ya karena kita sudah berusaha, berjuang, bersusah payah, jatuh bangun, belajar, berkorban, ya. Dengan segala hal yang sudah kita lakukan ini, siapa dong yang paling layak untuk diterima kasihkan? Ya kita sendiri. Walaupun mungkin sekalipun hasilnya belum sesuai dengan yang kita inginkan, belum seperti standar yang kita inginkan, belum sebaik orang lain, enggak masalah. Tetap harus berterima kasih ke diri sendiri dulu. Karena kalau kita sendiri nggak menghargai segala usaha, progres, dan perjuangan kita, siapa lagi mau menghargai? Ya kalau orang sekitar kita sifatnya apresiatif gitu ya ke diri kita gitu. Lah kalau enggak, ya mau nggak mau harus kita sendiri. Dan saya akan ngajak teman-teman semua untuk kita praktis berterima kasih ke diri sendiri. Saya akan memulai dengan kata-kata, nanti teman-teman harus mengikuti dalam hati ya. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya yang paling dalam, karena saya telah titik-titik. Ya. Titik-titiknya kalian isi sendiri ya, misalnya
Karena saya telah berusaha, karena saya telah belajar menjadi lebih baik, karena saya telah berprogres, karena saya ternyata sekarang sudah bisa melakukan ini, sebelumnya saya belum bisa, ya. Kalian isi sendiri titik-titiknya, sambil kita akan melakukan butterfly hug. Butterfly hug itu kalian menyilangkan tangan seperti ini, ya. Kemudian sambil ditepuk-tepuk, ya, seperti ini ya, tepuk-tepuk ringan dan halus, ya. Anggap bahwa kalian sedang memeluk dan mendekat diri kalian sendiri, ya. Yuk, sama-sama kita lakukan ya. Tangannya boleh disilangkan seperti ini, kemudian sambil tepuk-tepuk. Just take a moment, ya, ambil waktu sejenak untuk merasakan pelukan diri kalian sendiri. Kemudian ikuti kata-kata saya dalam hati masing-masing. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih terdalam saya karena saya telah. Silahkan katakan berterima kasihlah atas apapun yang teman-teman ingin katakan ke diri sendiri. Kita ulangi lagi, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih terdalam saya pada diri saya sendiri. Karena saya telah. Silakan lanjutkan apapun yang ingin kalian terima kasihkan ke diri sendiri. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih terdalam saya pada diri saya sendiri. Karena saya telah. Silakan lanjutkan. Kalau sudah, boleh ditaruh tangannya, tarik nafas yang dalam, buang perlahan-lahan. Boleh dibuka matanya. Oke, gimana rasanya teman-teman semua? Ini salah satu praktek yang kalian bisa lakukan kapanpun, dimanapun. Setiap kalian mungkin mulai merasa diri kurang, atau kalian justru lagi merasa bangga ke diri sendiri, kalian lagi happy karena telah achieve sesuatu, atau kalian lagi meragukan apa yang kalian lakukan, boleh ambil waktu sejenak untuk melakukan butterfly hug seperti ini dan berterima kasihlah ke diri sendiri. Dan terakhir dari saya, selalu ingat bahwa you are precious. Kalian semua berharga, terlepas dari apapun kondisi kalian saat ini. Terlepas dari apapun kekurangan kalian, terlepas dari apapun hal yang belum kalian bisa capai, you are precious. Remember that. Oke? Ya, mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bisa menjawab atau bisa memberi masukan buat teman kita yang curhat, dan juga mungkin teman-teman lain yang mungkin punya permasalahan yang sama. Jangan lupa kalau curhatan teman-teman semua ingin saya bahas, boleh komen di channel YouTube saya, kemudian boleh DM di Instagram saya @tara_thetoars. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share kalau teman-teman di sekitar kalian ada yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu di episode yang berikutnya.